Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk perjumpaan kita malam ini dalam acara Lentera Malam, Doa, Pujian, dan Renungan dari Jemaat Rantepao. Firman Tuhan yang akan kita nikmati pada malam hari ini akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Serli Kambuni dengan tema Mental Pejuang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Dalam doa padanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Lentera Malam Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Bersama pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita masuk hadirat Tuhan, kita memuliakan Dia, dan kita menyembah Dia. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu mari kita memohon tuntunan hikmat-Nya, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakan Engkau ya Allah Tuhan kami. Allah yang selalu berperkara dalam kehidupan kami, menyatakan kuasa dan kasih-Mu
bagi setiap kami umat ciptaan-Mu. Dan karena itu sepatutnya lah kami senantiasa mengagungkan kuasa dan kasih-Mu itu. Sepatutnya lah kami senantiasa menikmati hadirat-Mu sebagai tanda syukur atas kehidupan dan segala tuntunan yang Kau nyatakan dari hari ke hari. Jika pada malam hari ini kami bersama sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, itu semua karena Tuhan berkenan memberikan waktu yang indah ini bagi kami untuk mensyukuri kebaikan-Mu dan menyelami firman-Mu. Kami sedia ya Tuhan, dan kami memohon kiranya hikmat Roh-Mu memampukan kami untuk membaca dengan baik dan juga merenungkan firman ini. Sehingga firman ini dapat menguatkan kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Kami sungguh sedia ya Allah. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita nikmati bersama pada malam hari ini dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai 39. 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Beginilah firman Tuhan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sekarang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Pembacaan ini saya memberikan tema mental pejuang. Mental pejuang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, beberapa hari terakhir ini di lingkungan di Toraja ada beberapa kasus bunuh diri yang terjadi, dan mirisnya itu dilakukan oleh anak-anak muda. Ketika mendengar atau melihat kejadian seperti ini, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita bahwa hal ini terjadi karena tekanan menghadapi masalah hidup
atau karena tekanan pergumulan hidup yang berat yang tidak dapat diselesaikan dan akhirnya mengambil jalan pintas. Dan memang hampir sebagian besar jika kita membaca atau mendengar berita atas kasus-kasus seperti ini, dikatakan penyebab utamanya adalah karena ketidakmampuan menghadapi pergumulan atau menghadapi persoalan yang berat. Salah satu keahlian hidup yang harus dimiliki oleh seseorang sesungguhnya adalah kemampuan problem solving atau kemampuan mengatasi masalah. Dan terkadang ini kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan oleh kita, bahkan kita orang tua di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Seharusnya sejak kecil anak-anak itu dilatih untuk bisa berpikir, bisa menganalisa, dan juga bisa memikirkan solusi-solusi dari masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang sesungguhnya yang buat seseorang manusia bisa menjadi lebih dewasa ketika sejak kecil dia dipersiapkan, dia dituntun, dia diarahkan untuk bisa menghadapi masalah, mencari solusi dari masalahnya. Setiap masalah akan membuat manusia itu lebih kuat. Dan tentunya setiap masalah diharapkan di situ kita bisa lebih mengandalkan Tuhan. Kita juga belajar bahwa ada begitu banyak kisah hidup orang-orang yang sukses, yang mana mereka itu berangkat dari nol. Mereka mulai dari yang namanya pahit getirnya berjuang, sehingga kemudian mereka menjadi seorang yang berhasil, seorang yang sukses dalam kehidupannya. Belajar dari situ, kita juga seharusnya mengajar anak-anak sejak dini untuk berjuang. Sekali lagi, sejak dini mengajar anak-anak kita untuk berjuang supaya mereka jangan terlalu mudah untuk menyerah, jangan terlalu mudah pasrah dengan kondisi dan keadaannya. Tapi ya terkadang dalam kehidupan ini sebagai orang tua kita terlalu memanjakan anak-anak. Menghadapi persoalan sedikit, kita orang tua yang maju di garda depan, memberikan solusi, menyelesaikan masalah itu tanpa memberikan waktu kepada anak-anak untuk belajar menyelesaikan sendiri. Anak-anak sejak kecil ketika meminta sesuatu dengan penuh kasih, dengan label kasih sayang kepada mereka, cinta kepada mereka, ya orang tua penuhi semua. Kemudahan-kemudahan dalam hidup seperti ini tidak akan membangun mental anak-anak kita. Padahal anak harus dilatih untuk mengerti bahwa hidup itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar, yaitu ada upaya, ada usaha yang seharusnya dilakukan. Dimulai dari hal yang kecil, hal yang sederhana, seharusnya di situ kita mendidik, mengarahkan anak-anak. Sekali lagi sayangnya terkadang kita orang tua karena label sayang kepada anak, maka ya apa-apa sesuatu yang sebenarnya anak bisa kerjakan, ya kitalah yang melakukannya. Padahal dengan memberi kesempatan mereka mengalami kesusahan, mengerjakan atau menyelesaikan sendiri, membuat mereka kuat. Membuat mereka memiliki mental pejuang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bukannya Tuhan senang membuat kita susah. Tapi sesungguhnya dengan tantangan hidup itu membuat kita semakin kuat dalam iman. Kita bandingkan dalam Roma 5 ayat 3-4. Dari masalah-masalah yang dihadapi, kita jadi belajar berpikir keras, berjuang, dan hari ini kita bisa lebih kuat karena kita menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dalam hidup ini ada dua macam mentalitas. Mental pejuang dan juga mental korban. Bapak Ibu ada di mana?
Mari kita lihat dalam bacaan kita. Daud, kita tahu dia sejak kecil hidupnya itu tidak mudah. Ketika kita membaca sejarah kehidupan Daud, ya, ketika pemilihan raja oleh Samuel, di situ kita bisa melihat sepertinya ayahnya ini pilih kasih. Saudara-saudaranya semua dikumpul untuk mengikuti jamuan makan, tetapi Daud ada di mana? Dia sedang menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia tidak dimasukkan dalam hitungan sebagai orang yang mungkin dipilih sebagai raja. Tidak hanya di situ. Ketika Daud kemudian ketemu juga dengan Raja Saul dalam pembacaan kita ini, Daud ingin membantu Raja Saul untuk melawan orang Filistin itu. Tapi apa yang terjadi? Dia malah diremehkan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 33 bacaan tadi, saya bacakan ulang. Perkataan Saul kepada Daud, dia berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Saul meremehkan Saul yang terlihat masih sangat muda dan mungkin fikirnya lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak mungkin menghadapi orang Filistin, si Goliat yang sudah memiliki pengalaman di medan perang. Bahkan ketika berjumpa dengan Goliat di 1 Samuel 17, kalau kita membaca keseluruhan dari perikop ini di ayat 42, ketika mereka bertemu, Goliat dan Daud bertemu, Goliat menghina Daud. Bayangkan kehidupan Daud, mengalami penolakan, mengalami penghinaan. Tapi Daud tidak memiliki mental korban, tapi dia justru memiliki mental pejuang. Dia berkata dalam ayat 35 bacaan tadi, "Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Daud menceritakan bagaimana kemampuannya menghadapi binatang-binatang buas ketika dia ada menggembalakan kambing dombanya. Daud punya iman yang besar karena dia sudah biasa menghadapi tantangan hidup yang berat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Daud berjuang di padang gurun dan Tuhan, disitulah imannya bertumbuh. Daud mengamini dia berjuang bersama Tuhan sehingga imannya semakin bertumbuh, dan karena itu dia berkata, "Tuhan yang melepaskan aku dari sana, Tuhan jugalah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin." Daud tidak menjadi lemah dalam pergumulannya, tetapi justru dia kuat menghadapi karena dia tahu Allah di pihaknya. Allah yang telah membentuk dan memperlengkapinya sehingga dia berkata, kalau kita membaca Mazmur 144 ayat 1, di situ pengakuan Daud, dia berkata, "Terpujilah Tuhan gunung batuku," artinya tempat dia berlindung, "yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah yang kita pelajari dari firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika kita punya masalah, jangan condong menjadi seorang yang bermental korban. Bermental korban yaitu orang yang suka salahkan orang lain. Tetapi milikilah mental pejuang dalam menghadapi masalahmu. Hadapilah dengan Tuhan, katakan, "Dialah gunung batuku yang mengajari aku menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan." Sebab jangankan menghadapi persoalan pergumulan dalam kehidupan ini, persoalan terbesar kita manusia, yaitu maut akibat dosa, itu pun sudah diselesaikannya di dalam Yesus Kristus. Karena itu yakinilah bahwa Tuhan bersamamu, milikilah mental pejuang, maka engkau akan menikmati kemenanganmu. Amin.
memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Mari kita satu di dalam doa mengakhiri ibadah malam kita ini. Kita menyatakan syukur kepadanya. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa Tuhan kami, oleh karena Engkau berkenan atas kami, memungkinkan kami sekali lagi belajar dari firman-Mu yang menghibur dan menguatkan kami dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan, termasuk dalam mengarahkan orang-orang muda-Mu dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan. Kiranya lewat firman ini, iman kami terus dikuatkan. Kami semakin menyadari bahwa Tuhan ada di pihak kami. Karena itu kami harus terus berjuang dalam hidup ini. Supaya setiap persoalan, setiap masalah dapat kami atasi. Roh hikmat-Mu ya Bapa, kiranya terus menghibur dan memampukan kami. Dan kasih-Mu kiranya terus melingkupi kami. Dan kiranya melalui pemberitaan firman ini, setiap kami yang boleh mendengarkan dan merenungkannya, boleh diubahkan dan dikuatkan. Berkati kehidupan kami selanjutnya,
dalam perjuangan kami di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai macam persoalan. Berkati setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, nama-Mu senantiasa dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan. Kami doakan jemaat-Mu, jemaat Rantepao yang memfasilitasi pelayanan Lentera malam ini. Kiranya mereka terus diperlengkapi. Setiap tim terus diberi kekuatan kesehatan, sukacita dalam menjalani dan melaksanakan panggilan pelayanan mereka. Dan sekali lagi biarlah Tuhan, semua apa yang kami kerjakan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa syukur kami. Tuhan kiranya terus memberkati kami. Di dalam kasih Kristus Yesus kami mengangkat doa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.